namanya ya catatan atas laporan keuangan ya. Jadi catatan atas laporan keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan yang terdapat di dalam standar akuntansi pemerintahan ya, yang terdiri dari 7. Jadi isi dari catatan atas laporan keuangan ini apa saja? Nah, isinya ya pertama adalah penyajian informasi umum ya tentang entitas laporan dan entitas akuntansi. Ya, kemudian juga menyajikan informasi kebijakan fiskal dan juga kebijakan ekonomi makro. Ya, kemudian juga ikhtisar target keuangan, kemudian juga asumsi dasar akuntansi, penggunaan laporan keuangan, ya, kebijakan akuntansi, sampai pada penyajian dari rincian pos-pos yang disajikan pada laporan keuangan, misalnya penyajian atas kas, penyajian atas persediaan, ya, penyajian atas aktiva tetap, dan pengungkapan lain yang harus dinyatakan ya di dalam standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Nah, jadi tujuannya di sini adalah mengatur ya penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. Nah, itu ya. Berikutnya, nah ini ada beberapa istilah ya. Istilahnya mungkin udah dibaca ya, apa itu budget gitu ya, apa itu APBD, apa itu aset ya, apa itu basis accrual, apa itu basis kas ya, apa itu belanja, apakah itu beban ya, silakan dibaca ya. Nah, juga pada paragraf ke-8, nah setiap entitas laporan harus menyajikan catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi yang namanya catatan atas laporan keuangan wajib ya, apalagi ya pada OPD ya. Pada OPD juga wajib menyusun yang namanya laporan keuangan. Ya, laporan keuangan ya di level OPD ya. Lalu struktur dan isinya apa saja? Nah, isinya catatan ya. Jadi isinya adalah catatan. Catatan atas apa? Catatan LRA, catatan neraca, catatan laporan operasional ya, catatan arus kas. Nah, itu harus disajikan ya pada catatan atas laporan keuangan. Lalu informasi yang apa yang diungkapkan? Nah, jadi informasinya informasi fiskal, informasi ekonomi makro, ikhtisar catatan atas laporan keuangan ya. Nah, itu dia. Nah, mungkin dalam hal ini saya coba memberikan contoh nantinya di akhir ya. Kemudian asumsi akuntansinya. Jadi asumsi akuntansinya apa saja ya? Asumsi akuntansinya yang meliputi asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, dan asumsi keterukuran dalam satuan uang. Nah, itu. Jadi pengguna laporan keuangannya siapa? Ya, penggunanya masyarakat, ya, kemudian juga wakil rakyat, kemudian pihak-pihak yang berperan, dan juga pemerintah. Oke ya. Ya, kemudian yang disajikan ya, atau juga yang diungkapkan berupa ya pendapatan ya, pengakuan pendapatan di laporan realisasi anggaran, ya pengakuan pendapatan pada laporan operasional, kemudian juga pengakuan belanja, ya pengakuan beban, kemudian prinsip penyusunan laporan konsolidasi, ya sampai pada penjabaran mata uang asing jika diperlukan ya. Oke. Jadi yang disajikan ya pada pos-pos kalau dia namanya apa ya, laporan realisasi anggaran, yaitu catatan mengenai anggarannya berapa, realisasinya berapa, ya persentase pencapaiannya berapa, ya penjelasan atas perbedaan anggaran dan realisasi berapa, sampai pada penjelasan hal-hal lainnya gitu ya. Baiklah, saya coba berikan contoh dulu ya. Nah, contoh yang namanya laporan catatan atas laporan keuangan. Bentar.
Nah, ini salah satu contohnya ya, bagaimana penyusunan catatan atas laporan keuangan. Nah, terlihat ya. Jadi isinya, tujuannya, ya ini salah satu kabupaten kota yang menjadikan contoh. Ya, tujuan penyusunan laporan keuangan, ya disebutkan tujuannya apa, landasan hukumnya disebutkan, ya, landasan hukumnya, sistematikanya disusun. Jadi sistematikanya dalam menyusun catatan atas laporan keuangan itu ada 5 bab ya, 5 bab, yaitu bab pendahuluan, kemudian bab ekonomi makro dan kebijakan keuangan, ikhtisar pencapaian kinerja, ya kebijakan akuntansi, dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan atau pos-pos laporan LRA, laporan neraca, laporan arus kas, dan juga lainnya ya. Nah, jadi dalam catatan laporan keuangan ya, dalam hal itu disebutkan ya kondisi ekonomi makro gitu ya. Nah, jadi dijelaskan kondisi ekonomi makro mulai dari PDRB ya, PDRB tahun yang bersangkutan, PDRB tahun yang lalu. Nah, dijelaskan di sini ya, di catatan laporan keuangan. Ya, kemudian kebijakan akuntansi. Nah, jadi kebijakan akuntansi disebutkan ya. Nah, jadi di paragraf 22 ya, kebijakan akuntansi. Berikutnya di indikator capaian target kinerja ya. Nah, jadi indikator capaian target kinerja disebutkan. Indikator makro ya disebutkan capaiannya. Indikator pertumbuhan ekonomi disebutkan ya. Kemudian setelah itu ikhtisar pencapaian atas kinerja keuangan. Nah, ini dijabarkan ya. Jadi pada pos catatan atas laporan keuangan dijabarkan. Nah, ini dijabarkan. Kemudian hambatannya, hambatan dari pencapaian target yang ditetapkan apa saja hambatannya. Nah, kemudian kebijakan akuntansi tadi gitu ya. Disebutkan bagaimana kebijakan yang dimaksud. Nah, kemudian juga misalnya apa ya? Entitas akuntansinya apa gitu ya. Nah, di sini disebutkan ya, entitas akuntansinya adalah 18 di SKPD ya, tapi kalau sekarang namanya OPD gitu kan. OPD, organisasi pemerintah daerah. Kemudian badan disebutkan ya. Oke ya. Kemudian ya entitasnya disebutkan lah semuanya ya. Mulai dari dinas, badannya, sekretariatnya berapa ya disebutkan. Ya, kemudian basis akuntansi ya dijelaskan juga. Jadi basis akuntansinya apa? Dijelaskan ini. Asumsinya ya, asumsi kesinambungan entitas juga disebutkan ya. Kemudian juga nilai historis. Nah, jadi di sini disebutkanlah ya beberapa asumsi-asumsi yang mendasar ya. Asumsi mulai dari basis penyusunan laporan keuangan, mulai dari asumsi kemandirian, asumsi kesinambungan, asumsi monetary gitu ya, disebutkan. Prinsip akuntansinya juga disebutkan ya. Apakah dia menganut prinsip historis? Oke. Kemudian apakah menganut prinsip realisasi? Kemudian apakah menganut prinsip substansi mengungguli bentuk? Apakah menganut prinsip periodisitas? Apakah menganut prinsip konsistensi gitu ya? Apakah menganut prinsip full disclosure ya diungkapkan ya? Apakah menganut prinsip fair presentation ya disebutkan ya di catatan atas laporan keuangan. Prinsip kehati-hatian juga disebutkan ya. Kemudian basis dalam pengukuran yang mendasari ya disebutkan ya. Kemudian koreksi kesalahan juga disebutkan. Nah, dalam LRA juga disebutkan ya kalau dia pos pendapatan tersebut gitu ya, bagaimana pengakuannya, begitu juga belanja ya. Oke. Begitu juga neraca, apa saja komponen yang diungkapkan? Aset misalnya ya. Aset terdiri lagi aset lancar ya. Utang, persediaan. Itu ya.
investasi, oke, aset tetap ya disebutkan, oke. Nah setelah itu baru dibuat penjelasan ya atas pos-pos laporan keuangan. Nah kalau pos pendapatan ya berapa total pendapatan tahun sekarang dengan tahun lalu. Nah lalu yang dianggarkannya berapa. Nah itu di dalam catatan disebutkan ya, yang di dalam catatan atas laporan keuangan. PAD berapa total PAD tahun sekarang dengan tahun lalu. Nah itu dijelaskan, disebutkan dan dijelaskan. Begitu juga rinciannya ya, anggarannya, realisasinya ya. Pajak daerah gitu juga diungkapkan ya. Retribusi juga diungkapkan. Realisasi anggaran ya. Pendapatan dan hasil pengelolaan kekayaan daerah juga diungkapkan di situ. Pendapatan transfer ya diungkapkan. Ya, dana alokasi umum ya juga dijelaskan. Jadi catatan yang menyertai laporan keuangan tersebut disebutkan ya. Kalau dana alokasi khusus itu ya, untuk bidang apa disebutkan catatannya ya. Dana penyesuaian, nah disebutkan. Pos-pos belanja, ya total belanjanya berapa? Ya disebutkan di sini. Total belanja tahun lalu berapa? Disebutkan di sini ya. Begitu juga catatannya, ya disebutkan. Ada yang mau bertanya, mau diskusi silakan. Ada? Ya. Nah jadi cukup jelas ya, pos belanja diungkapkan semuanya di sini. Belanja pegawai juga diungkapkan ya. Belanja barang dan jasa ya, diungkapkan anggarannya, realisasinya ya, serta realisasi yang hasil ya realisasi dari tahun sebelumnya. Oke. Nah itu ya. Kemudian juga di dalam catatan atas laporan keuangan ya dijelaskan juga mengenai surplus defisit ya. Apakah dia mengalami surplus? Kalau mengalami surplus disebabkan surplusnya ya. Kalau mengalami defisit disebabkan juga dijelaskan juga defisitnya ya. Pembiayaan berapa pembiayaan yang dilakukan dijelaskan ya. Tahun lalu berapa gitu ya, dijelaskan juga. Penerimaan pembiayaan juga dijelaskan ya. Nah itulah yang namanya catatan atas laporan keuangan. Jadi ketujuh unsur laporan keuangan ya pemerintah itu dijelaskan ya dari setiap masing-masing pos ya dari laporan keuangan tersebut. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan Pemda kadang-kadang ada TGR yang ditetapkan oleh BPK, Pak, terhadap modal. Catatan laporan keuangannya, Pak. Terima kasih, Pak. TGR, Pak. Tuntutan ganti rugi, Pak. Di pos mana itu, Pak? Pos belanja? Di pos mana? Nah, di sini disebutkan ya. Jadi rinciannya TGR sendiri pun juga diungkapkan di sini. Jadi TGR ini, Pak, kan biasanya kalau setelah adanya pemeriksaan dari BPK tidak lanjut maksudnya. Iya, Pak. Ya, artinya pada saat pemeriksaan BPK biasanya kan akhir tahun ini ya kan. Pada saat pemeriksaan tahun ini itu ditemukan ada pengembalian ya Pak ya. Betul, Pak. Nah, pengembalian ada apakah karena kelebihan
atau juga disebabkan karena ada yang belum disetor, begitu kan Pak? Iya Pak, betul Pak. Ya betul. Nah Apakah jadi kita mhm, ya jadi di situ sebelum disusun menjadi LHP dalam 3 hari ditindaklanjuti. Nah, disetor atau dikembalikan atau tidak. Nah, kan dari berita acara dapat dijelaskan di situ bahwasanya ya bersedia disetor. Nah, kalau dia bersedia disetor, maka BPK akan menyesuaikan dengan perkiraannya bahwasanya perkiraannya akan bertambah disetor gitu ya. Nah, kalau misalnya ganti ruginya ya tidak disetor, tidak bersedia menolak. Nah, begitu kan, maka masuk LHP. Maka kalau dia masuk LHP, laporan hasil pemeriksaan, maka diungkapkan ya harus dikembalikan begitu Pak ya. Artinya di catatan atas laporan keuangan masuk namanya. Nah, jadi makanya kalau kita terkait dengan catatan atas laporan keuangan ini temuan dari BPK gitu kan. Itu kalau misalnya kita tidak bersedia atau juga keberatan atau juga tidak menindaklanjutinya, maka akan masuk. Ya, akan masuk di catatan atas laporan keuangan. Maka diberikan waktu 3 hari ya biasanya ya, yang namanya yang disebut dengan manajemen letter itu kan. Ya, manajemen letter ya bersedia atau juga mengembalikan kelebihan atau juga apa ya mengganti rugi. Ya maka apabila bersedia mengganti tidak masuk. Tapi kalau misalnya tidak bersedia maka dianggap sebagai piutang ya. Sudah Pak. Secepatnya ya pada prinsipnya apabila ada temuan ya maka secepatnya ya diganti. Ya. Silakan yang lain. Contoh ini ya, sepertinya bisa kita lihat contoh hal yang seperti itu ya. Nah ini, nah kan, ada kendaraan yang dipinjam pakai. Dipinjam pakai berarti belum dikembalikan gitu ya. Nah jadi di catatan masuk tidak? Masuk jawabnya. Nah jadi disebutkan di sini namanya siapa yang meminjam, jabatannya apa, kapan masa berlaku peminjaman. Nah masuk dia Pak. Nah ini artinya semuanya ini kan tidak bisa di follow up, ya kan tidak bisa ditindaklanjuti, maka tidak bisa ditindaklanjuti masuk ya di catatan atas laporan keuangan. Nah itu piutang begitu juga ya. Kalau kita ada pinjam, ya meminjam, nah di situ masuk ya di catatan atas laporan keuangan. Misalnya ini tagihan, nah tagihan juga masuk ya. Ini. Oke. Kewajiban ya juga masuk ya. Nah itu jadi catatan atas laporan keuangan merangkum semuanya mulai dari aset sampai kewajiban ya yang menyertai dari catatan laporan keuangan tersebut diungkapkan ya. Nah ini dia contohnya ya. Nah, jadi ganti rugi gitu juga ya, belum diganti masuk. Kalau sudah diganti tidak masuk. Oke, silakan. Ada lagi? Informasi penjelasan dari informasi non keuangan juga diungkapkan ya, di catatan atas laporan keuangan, seperti kontingensi ya diungkapkan. Halo, halo. Jadi begini, si Arija, tolong dibuka dulu maskernya biar nampak ini. Oke ya. Kemudian juga ini ya kita lihat daftar piutang juga masuk ya. Ya, jadi mana yang belum yang masih menjadi tunggakan masuk semua di catatan atas laporan keuangan. Ini ya, seperti misalnya daftar piutang pajak reklame masuk. Oke ya. Daftar piutang pajak reklame tahun yang bersangkutan ya. Oke. Nah, jadi sebesar apapun jumlahnya ya tetap masuk ya, Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi? Silakan.
Ada? Baik, kalau tidak ada kita foto ya, bentar. Ya Pak. Oke, udah. Belum list ya, belum list. Baik, sudah. Oke, baiklah itu saja ya perkuliahan kita sore kali ini ya. Kita sambung kembali minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Sehat-sehat semuanya ya. Ya Pak. Ya, Pak. Waalaikumsalam.